wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zakirullah yang telah membacakan Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita akan menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara webinar digital webinar digital marketing bersama Shopee. Di sini saya sudah bersama pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Mas Fadil. Nah, Assalamualaikum Mas Fadil. Gimana kabarnya Mas Fadil? Waalaikumsalam Mas Haidar. Alhamdulillah baik nih Mas Haidar. Baik. Oke, saya ingin sedikit menjelaskan. Pakai Honda kan kita. Mohon maaf Mas Haidar, ini suaranya ke-mute. Oh iya, sorry. Oke. Wah, terlalu bersemangat saya ini Mas. Jadi, oke teman-teman semuanya. Jadi saya ingin mengenalkan Mas Fadil terlebih dahulu. Mas Fadil merupakan business development dari Shopee Indonesia yang memang berfokus kepada UMKM. Jadi teman-teman diharapkan menyimak dan bertanya jika teman-teman ingin scale up bisnisnya, terutama yang ingin di toko Shopee itu sendiri gitu. Oke, langsung aja, tak usah berlama-lama. Aku persilahkan kepada Mas Fadil. Waktu dan layar aku persilahkan. Baik, terima kasih Mas Haidar untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya pada sore hari ini. Biasa pada lemes nih, mungkin habis aktivitas, habis rebahan, bangun tidur mungkin gitu ya. Nah, biar kita semangat nih gitu ya. Jadi kita pada sore hari ini kalau bisa interaktif gitu ya, interaktif dan juga tidak wajib menghidupkan mikrofon, namun kita komunikasinya melalui meeting chat aja biar suara kita nggak tabrakan ya, seperti itu ya. Saya juga kadang melihat nih chat dari teman-teman ketika interaktif seperti itu. Oke, nah sebelumnya salam kenal, sebelumnya juga sudah dikenal oleh Haidar, saya Fadil dari tim SME Development Shopee Indonesia dari pengembangan bisnis UMKM. Pada sore hari ini kita sharing-sharing sebenarnya, kita sharing-sharing, belajar bareng gitu ya, bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan peluang bisnis online dan juga bagaimana kita bisa mengoptimisasi nih bisnis online kita nih ke depannya seperti apa nantinya, seperti itu. Nah, saya udah kenalan, saya juga pengen kenalan kepada teman-teman semua nih yang hadir di sini. Boleh ya, mungkin nih kalau boleh tahu daerah mana aja nih, dari mana saja nih Mas Haidar ya teman-teman sih. Mungkin kalau boleh juga apakah ada yang udah berjualan online mungkin gitu ya. Terus produknya apa aja. Nah, boleh banget dikenal-kenalan nih. Barangkali teman-teman sini ada yang mencari produknya mungkin gitu ya. Nah, ini salah satu ajang pembuka rezeki juga nih gitu ya. Boleh nama, asal daerah mungkin, ataupun juga menjual produknya apa. Boleh banget ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman di meeting chat aja ya, biar kita sambil kenalan nih, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga untuk join seperti itu. Jadi saya pengen nih biar kita nggak ngantuk juga mungkin sore ini gitu ya, biar semangat juga nih webinar meskipun sore tetap semangat nih seperti itu. Dari sekian hadir sekitar 20 juta orang ya, gitu ya, masih belum ada nih yang teman-teman sapa-sapa nih ya di kolom chat. Boleh banget nih kita kenalan dulu aja sembari juga menunggu yang lain nih seperti itu. Nah ini sebentar saya izin share screen terlebih dahulu ya. Mari saya share screen. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, ini dari Gagas Pangestu, penjual bisnis online bisnis HWI. Apa ini HWI ini, Mas Gagas nih kalau boleh tahu nih Mas?
Produknya apa nih kalau boleh saya tahu? Slide saya kelihatan ya di sini ya, teman-teman ya. Kelihatan Mas. Oke, nah ayo siapa lagi nih yang udah jualan online mungkin ataupun yang produknya apa aja di sini boleh banget ya. Kita sambil kenalan-kenalan, saya pengen tahu juga nih di sini rata-rata jualan online ataupun sudah berbisnis ataupun Mas Fadil saya belum bisnis online nih. Saya masih bingung nih cari produknya nih, produk apa. Nah, nanti kita bakal bahas ya. Nanti saya juga bakal memberikan sharing-sharing terkait hal itu juga. Oke, ini dari Caca Lombok ya, jualan kain tenun. Wah, ini kain tenun khas Lombok itu saya kemarin pernah beli juga nih, lumayan juga nih penjualannya ya online. Nanti kita bakal lihat ada apa aja. Shopee yang memberikan bisnis lokal untuk UMKM nih, produknya lokal banget nih ya. Terus dari siapa lagi nih tadi ya? Oke, produk kesehatan ya, kecantikan. Oke, siap nih Mas Gagas. Terus dari Raihan Raharja, bisnis online-nya Rairaf Gallery. Nah, ini Rairaf Gallery. Ini produknya apa nih? Kak Raihan nih. Kalau boleh tahu, boleh ya sambil perkenalkan juga nih produknya di sini ya. Barangkali ada yang nyari nih. Pas banget nih momennya ya. Sambil sambil promosi. Kapan lagi nih di webinar bisa saling promosi nih teman-teman ya. Nah, oke, langsung aja ya. Kita nggak usah membuang waktu berlama-lama, mulai daripada materi kita sharing-sharing bagaimana kita bisa memanfaatkan bisnis online dan juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan bisnis online kita nih ke depannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sharing-sharing di meeting chat. Saya nggak bisa bacain satu persatu gitu ya. Jelas saya apresiasi buat teman-teman yang sudah sharing-sharing gitu. Nah, di tahun 2023 ini ya, di tahun 2023 awal ini bagaimana sih peluang berjualan online? Nah, mungkin teman-teman tadinya yang masih belum berjualan, berbisnis ataupun yang sudah ya masih mengembangkan lagi, nanti kita bakal sharing-sharing bagaimana penjualan kita bisa lebih stabil, bisa lebih bertambah, apalagi nanti kita bakalan memasuki bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi saya bakal berikan tips-tips dalam berjualan juga di persiapan bulan Ramadan. Ini pas banget momentumnya gitu ya, kita mempersiapkan di kurang lebih 2 bulan ini gitu ya. Biar kita siap nih, siap pokoknya jangan sampai kalah start gitu ya. Pas bulan Ramadan baru kita siap-siap. Jadi kita bakalan kalah start dengan orang yang udah siap pada hari ini gitu. Ini kita bakal persiapin juga seperti itu. Oke, terima kasih nih yang udah jawab di meeting chatnya. Bagaimana sih kalau kita lihat peluang bisnis online di tahun 2023 ini nih teman-teman semuanya ya. Kalau kita lihat pertumbuhan pengguna digital di Indonesia itu sangat gede banget gitu ya, apalagi semenjak pandemi melanda gitu di tahun 2020, 2021. Ini total ada 21 juta konsumen digital baru. Ini yang baru ya teman-teman ya. Nah, rata-rata gitu ya 96% konsumen menggunakan layanan digital. Nah, kenapa sih mereka menggunakan layanan digital? Ya karena akses dibatasin gitu ya. Kita disuruh jaga jarak, disuruh kerja dari rumah gitu ya, sekolah dari rumah dulu, hingga ini menjadi kebiasaan banget nih sekarang gitu. Nah, ketika pandemi pun banyak banget para pebisnis ini terdampak gitu. Terdampak mereka hingga ada yang gulung tikar, ada yang rugi, ada yang pemasukannya sedikit gitu ya. Nah, ini sebenarnya mereka masih bisa bertahan. Ada beberapa UMKM juga pebisnis yang masih bertahan. Nah, di antara 28% penjual di Indonesia itu mereka masih bertahan ketika pandemi. Salah satunya ini mereka didukung oleh platform digital untuk menjual gitu. Salah satu adalah e-commerce sendiri. Jadi ekonomi internet di Indonesia itu transaksinya mencapai nilai 70 miliar dolar Amerika. Ini kalau dirupiahin berapa rupiah nih? Banyak banget teman-teman ya. Kalau kita lihat mungkin kita nggak bisa ngelihat kasat mata gitu ya.
bahwasanya arus perputaran uang di digital itu gede banget teman-teman. Nah ini peluang banget bagi kita kalau kita nggak bisa memanfaatkan hal ini gitu ya. Dimana juga pertumbuhan e-commerce sendiri 52%, pangsa pasarnya gede banget. Nah ini kita ambil berdasarkan data di tahun 2021 dan 2022 itu teman-teman. Nah kenapa sih saya kasih data seperti ini biar kita wah lebih sadar lagi nih gitu ya. Ternyata ini bahkan ada orang ya teman-teman ya, satu-satunya contoh mereka itu penjualannya di online aja gitu ya. Lebih gede daripada orang yang berjualan offline. Nggak masalah kalau misalnya teman-teman sekarang ada yang usaha offline juga, cuma bisa dibarengin juga dengan usaha online juga nantinya seperti itu. Nah, kenapa sih yang tadinya orang pembeli-pembeli tersebut terus menggunakan e-commerce? Mungkin awalnya mereka prioritasnya berbelanjanya offline aja gitu ya, yang tadinya masih ragu, yang masih belum melek digital, ataupun hanya daerah perkotaan aja yang terbiasa berbelanja online. Ketika pandemi ini merubah segalanya gitu ya. Ketika kita disuruh mengurangi kontak, nah jadi banyak orang yang boring gitu ya, banyak orang yang aduh ngapain ya, jadi mereka cari informasi nih gimana ya cara belanja online ya, gimana ya jualan online ya. Nah ini jadi sekarang menjadi prioritas juga karena menjadi kemudahan ya, menjadi kebiasaan, jadinya ya orang terus menggunakan e-commerce nih seperti itu. Nah kalau kita lihat Mas Fadil, saya belum punya produk nih untuk dijual. Mas Fadil, saya masih belum berjualan online nih, ragu-ragu nih, pengen jualan online apa ya, gitu ya. Apa nih peluang produk yang laris manis nih tahun ini nih. Nah, ini saya beritahu nih teman-teman. Ini kita berdasarkan ambil data di 2021, 2022, dan juga ini juga bakalan yang masih diincar oleh orang-orang di tahun ini, gitu ya. Produk yang bakalan laris manis juga nih, gitu. Salah beberapanya gitu ya, salah satunya ini adalah fashion. Tentu orang kalau namanya fashion itu nggak habis-habis gitu ya. Nah mulai dari baju yang berwarna cerah, yang simple, yang nyaman digunakan, yang ramah lingkungan, apalagi yang nyaman di badan gitu ya. Ini salah satu menjadi incaran juga nih teman-teman. Terus ada makanan dan minuman ya, dari set hadiah ya, hadiah hampers, apalagi nanti mau lebaran ya, snack, makanan luar rumah dan lain sebagainya. Kemudian dari produk kecantikan, nah tadi dari Kak siapa tadi Gagas ya. Nah, ada produknya nih salah satu ini menjadi produk laris manis gitu ya. Perawatan rambut, kulit, bahan vegan dan lain. Kemudian ada perlengkapan rumah, kesehatan olahraga, dan juga hobi dan koleksi gitu, seperti mainan ya, games, aksesoris, perawatan dan makanan hewan. Nah ini adalah beberapa teman-teman nanti bisa menjadi patokan, menjadi acuan gitu ya. Produknya udah ada nih menjadi gambaran, nanti tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan produk-produk ini nih biar laris, biar terjual gitu ya, untuk ke depannya seperti itu. Kalau kita lihat dari segi produk UKM yang populer saat ini ada frozen food ataupun makanan beku ya, dari bahan makanannya gitu. Seperti bumbu-bumbu, cemilan ya, apalagi kita dulu ngelihat kayak basreng gitu ya, banyak banget tuh kayak bakso aci, coba teman-teman lihat penjualannya. Hampir sebulan itu ada yang ribuan gitu ya, dan juga lauk. Di sini ada kira-kira yang produknya makan beku ataupun cemilan, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang sini yang produknya jualan itu? Kira-kira boleh banget ya, jawab aja di meeting chatnya. Kemudian dari juga ada fashion tentunya ya, dari pakaian wanita, laki-laki, bahkan aksesorisnya pun juga. Nah teman-teman. Terus kecantikan dan kosmetik gitu ya, dari skincare organik ataupun produk-produk dari beberapa brand ya, yang banyak misalnya resellernya. Nah ini juga lumayan ya yang populer saat ini. Nah tentunya juga salah satunya ini produk craft. Produk-produk craft, kerajinan-kerajinan. Mulai dari home decor ataupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Nah, ini teman-teman ya salah satu produk UKM yang sangat populer saat ini seperti itu. Kemudian kalau kita lihat
dari segi keuntungan berjualan online apa aja nih teman-teman. Mungkin di sini kita boleh sambil sharing session juga teman-teman, nanti boleh banget apa aja manfaat ataupun apa aja pengalaman yang teman-teman rasakan tadinya udah berjualan online. Boleh banget ya dijawab di meeting chat. Mungkin tadi baru jualan offline aja, ketika berjualan online apa nih kira-kira yang didapetin. Ini mungkin membantu teman-teman kita yang tadinya ragu-ragu ya, pengen jualan offline, cuman apa sih keuntungannya, apa sih manfaatnya, mungkin melihat dari teman-teman semuanya, dari orang-orang yang langsung gitu ya, mungkin bisa termotivasi nih berikutnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya kita bisa menjangkau pembeli baru gitu ya. Karena jualan online jangkauannya sangat luas gitu ya, jangkauan sangat luas, produk kita bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Nah, dari Mas Gagas udah bisa beli kertas sendiri dari bisnis online. Nah, ini keren banget nih gitu ya. Udah bisa beli ataupun yang lainnya gitu teman-teman ya. Nah, ya benar banget, kalau kita jangkauan luas, gak hanya dari satu kota ke kota lainnya, bahkan produk kita pun bisa berkesempatan bisa dilihat dari negara lain juga gitu ya teman-teman ya. Tentunya makin banyak nih pintu rezeki yang terbuka, nggak hanya dari satu pintu aja teman-teman gitu ya. Tentunya bakalan menambah pendapatan baru gitu ya. Yang tadinya pengen beli motor baru gitu ya, bisa dapetin motor karena berjualan online, keuntungan dan sebagainya. Mungkin besok pengen beli mobil ya, insya Allah keuntungannya nanti bisa menambah cuan-cuan lagi nih berikutnya seperti itu. Amin ya. Nah, kemudian kita nanti bisa mendistribusikan luas juga nih dengan jasa kirim. Teman-teman nanti bisa memilih jasa kirim yang bermacam-macam ya. Nggak hanya satu aja, apalagi di Indonesia ini udah banyak banget jasa kirim ya, tersebar di penjuru pelosok Indonesia gitu ya. Kadang ada kurir yang mengantarkan sampai pelosok-pelosok. Nah, ini kita sangat dimudahkan banget ya. Bahkan nggak hanya orang-orang kota aja belanja online, bahkan yang dari yang kecamatan, desa gitu ya, ini kurirnya berjuang untuk mengantarkan produk-produk tersebut. Nah, teman-teman, jualan online tentunya fleksibel waktu dan tenaga ya. Teman-teman mungkin di sini yang sambil kuliah ataupun sambil kerja ya, pulang kerja bisa ngurus online-nya, balesin chat-nya, habis itu packing gitu ya. Tentunya juga kita pengen buka toko dari jam berapa sampai jam berapa, ini mudah banget gitu ya. Tergantung sebenarnya niat sih sebenarnya. Niat kita kadang memulainya itu yang susah gitu ya. Memulainya yang susah, tapi kalau nanti udah berjalan, seiring berjalan, apalagi dapat orderan pertama, pasti kecanduan. Wah, ini enak banget ya. Apalagi produk yang kita hasilkan sendiri gitu ya, produk kita yang kita buat sendiri. Meskipun kita tidak mengincar keuntungan gitu ya, kita pengen ada kepuasan sendiri, produk kita itu dibeli oleh orang lain yang berbeda kota, yang berbeda pulau gitu ya, terkenal, produk kita ada kepuasan tersendiri sih sebenarnya juga. Nah, itu beberapa kita manfaat keuntungan berjualan online. Terima kasih banget buat Kak Gagas, Kak Fatul yang udah berpartisipasi di meeting chat ya untuk sharing-sharingnya. Nah, kalau perbedaannya sih sebenarnya teman-teman, toko offline dengan toko online nggak jauh berbeda banget. Konsepnya sih sebenarnya sama aja gitu ya. Toko toko offline ada percakapan antara penjual dan pembeli. Ini harganya berapa ya misalnya. Ini kualitasnya gimana ya. Nah, ini di toko online pun kita bisa sambil tanya jawab ya, berdiskusi melalui kolom chat. Kalau di toko offline ada produk yang ditampilkan ya di display, toko online juga ada dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Nanti tergantung bagaimana kita mendisplaynya gitu ya, membuat yang lebih menarik. Saya bakal berikan tips dan triknya nih buat teman-teman. Kemudian Mas Fadil, saya nanti jualannya banyak nih, bermacam-macam nih, palu gada misalnya gitu ya. Bisa nggak? Sebenarnya bisa aja teman-teman. Kita bisa mengkategorikan beberapa produk nanti. Misalnya kan kalau di warung ada khusus bumbu dapur misalnya, ada khusus cemilan, membuat rak produk. Nah, di Shopee, toko online juga sebenarnya bisa kita buat.
Jadi orang pengen masukin kategori misalnya pakaian wanita gitu ya, bakalan diklik semuanya pakaian wanita, pakaian pria bisa diklik semuanya bakal muncul. Nanti kita bisa membuat juga kategori produk biar tampilan toko kita rapi nih seperti itu. Nah, saya juga pengen kasih tahu apa aja sih langkah Shopee untuk mendukung UKM-UKM yang ada di Indonesia, untuk mendukung penjual-penjual yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak hanya memberikan wadah untuk berjualan, ini kita ada memberikan semacam dukungan, program, dan fasilitas biar kita sama-sama berkembang seperti itu ya. Nah, tentunya di sini mungkin yang sering belanja gitu ya, sering mendapatkan gratis ongkir, sering mendapatkan subsidi ongkir. Nah, penjualnya juga nanti teman-teman ini subsidi ongkirnya itu sebenarnya itu bakal ditanggung oleh Shopee. Ya, subsidi dari pembelian itu bakal ditanggung oleh Shopee. Nantinya kita sebagai penjual cukup daftarkan aja toko kita agar toko kita menjadi free ongkir. Nanti kita bakal praktek ya biar toko kita ini bisa menjadi free ongkir. Kalau kita jualan di Instagram mungkin, di Facebook, kadang kan ongkirnya full nih. Nggak masalah teman-teman mau jualan dimanapun, sosial media manapun. Kalau mereka kadang mereka tanya, Kak ada nggak Shopee? Kan? Pasti mereka cari subsidi ongkir nih biasanya gitu ya. Ataupun mereka mencari kepercayaan. Nah nanti kita tinggal share aja. Tapi nanti toko kita benar-benar siap dulu nih, apakah free ongkir atau enggak. Hari ini kita bakal praktekkan agar toko kita bisa menjadi free ongkir. Terus teman-teman nanti bisa pilih jasa kirim yang tersedia di Shopee ya. Nanti saya bakal jelaskan jasa kirim apa aja yang teman-teman perlu ketahui untuk dipilih. Dan juga teman-teman nanti pembelinya juga sebenarnya mudah banget untuk belanja karena banyak banget metode pembayarannya ya, melalui transfer bank, terus juga mau COD mereka bisa, mau transfer lewat Indomaret mereka bayar juga bisa gitu ya. Penggunaan aplikasi yang mudah dan terupdate, bahkan kita ada program ekspor Shopee ini ke berbagai negara gitu ya, destinasi Asia dan Amerika Latin. Nah ini kita bakal bahas juga nanti di kelas-kelas lanjutan teman-teman ya untuk program ini. Nah sebenarnya juga kita ada komitmen Shopee ini dalam pengembangan penjual dan UMKM yang ada di Indonesia. Ini salah satunya adalah Sobat UKM Shopee. Nah teman-teman yang hari ini ikutan ini sangat beruntung banget. Beruntung banget. Kenapa? Beruntung bisa ikutan program ini nih. Kita hari ini masuk ke dalam Sobat UKM Shopee. Ya terima kasih banget nih juga teman-teman ucapkan kepada Taskia yang udah mempertemukan teman-teman dan dengan Shopee ke webinar kali ini ya, karena program ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita nantinya setelah ini enggak hanya sekali aja, nanti bakal ada program-program lanjutan namanya Bimbel Shopee. Nah, di Bimbel Shopee ini berupa undangan ya buat teman-teman yang serius nanti pengen mengembangkan bisnisnya, mengembangkan penjualannya. Kita bakal bantu lagi mentoringnya, kita bakal bantu lagi nanti kelas-kelas berikutnya nanti selama kurang lebih sebulan teman-teman di sana ya. Syaratnya mudah banget teman-teman ya. Tadi sebelumnya udah saya berikan link pendataan. Nah, link pendataan itu teman-teman nanti kita bakal lihat apakah teman-teman nanti udah punya toko atau belum ya. Cukup dengan upload aja produknya minimal 1 dulu aja. Mas Fadil saya nggak punya produk nih belum. Nggak masalah, coba teman-teman nanti latihan dulu aja gitu ya. Tambah aja produknya minimal 1. Mungkin nanti produknya saudaranya, produknya tetangganya, ataupun mau reseller gitu ya. Yang penting ada produk dulu minimal 1 ya. Sayang banget karena jangan sampai melewatkan kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya nggak semua orang bisa ikutan ke webinar kita ini. Kalau misalnya mereka penjual seperti biasa, nggak bakal dapat fasilitas ini ya. Nanti juga teman-teman bisa masuk ke dalam program Kampus Shopee. Ini komunitas seller Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Nah sebenarnya juga kita ada program namanya Kampus UMKM Shopee.
Ini khusus buat pelatihan secara offline yang tatap muka. Kita saat ini ada di 10 kota, ya 10 kota di Indonesia seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bandung, Jogja, Malang, dan beberapa kota lainnya. Kalau nanti teman-teman ketemu di kota masing-masing, ya itu boleh banget datang ke sana, itu gratis untuk belajar secara offline di sana, gitu. Nah, ini hari ini kita masuk ke dalam kelas pelatihan dasar. Mungkin tadi ada yang masih belum berjualan ataupun udah berjualan tapi masih belum pecah telur nih Mas Fadil di Shopee gitu ya. Nah, mungkin ada fondasinya nih masih belum kuat nih. Nah, ini kita hari ini sama-sama benerin dulu fondasinya, kita kokohin dulu fondasinya nanti untuk kelas pelatihan dasar. Jadi nanti teman-teman di Bimbel Shopee di kelas lanjutan ini teman-teman nantinya lebih kepada fitur-fitur analisa data, bahkan ada juga program ekspor di sana kita bakal berikan kelas-kelas juga di sana nantinya seperti itu. Enggak hanya itu aja teman-teman, kita enggak hanya memberikan fasilitas itu aja. Kita ada program promosi Shopee untuk UKM binaan. Nah, ini juga beruntung banget tadi apalagi saya ngelihat ada produk lokal nih, kayak tenun gitu ya. Makanya tadi saya tanya-tanya produknya apa nih, wah ternyata ada nih produk lokal gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk dukungan kita buat UKM Indonesia untuk kita bantu promosi produk-produknya dalam Shopee Pilih Lokal. Nah, coba teman-teman lihat di bagian Shopee Pilih Lokal. Terus di sana ada produk UKM binaan. Nah, itu adalah produk-produk yang berdasarkan dari kelas-kelas bimbel ya, yang webinar-webinar kita laksanakan, kita masukkan di sana. Tentunya nanti kita kurasi dulu nih, mulai dari fotonya, deskripsinya, nanti kita bantu kita masukkan di sana. Meskipun belum ada penjualan, nggak masalah teman-teman. Yang penting nanti produknya udah ready dulu nih, udah bagus banget. Nanti kita bakal bahas seperti apa gitu ya. Nanti kalau produk-produk shop apa yang muslim itu masuknya ke dalam Shopee Barokah. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa berkesempatan produknya kita bantu munculin di sana. Nah, ini juga gratis teman-teman ya. Tidak dipungut biaya. Nggak semua, kadang penjual yang umum itu nggak dapat fasilitas ini teman-teman. Gitu. Jadi khusus buat UKM binaan kita. Nah, biasanya juga kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita ada promosi Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini produk lokal juga bisa masuk ke sana, dan sana biasanya ada voucher-voucher yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli belanja produk teman-teman biar lebih banyak lagi nanti penjualannya seperti itu ya. Banyak banget teman-temannya yang bisa kita berikan. Tapi nggak hanya itu ya lagi, ada lagi nih teman-teman satu. Nih, buka toko di Shopee gratis modal usaha 1 juta. Nah, di sini nih siapa nih yang pengen nih? Yang kita kasih modal usaha 1 juta. Boleh dong di chat. Kira-kira siapa nih yang pengen? Wah, ada Kak Anissa ya. Oke, Kak Sariah. Oh, udah 2 aja. Oke, ada ya Kak Yasir ya juga ya. Nah, gimana sih Mas Fadil? Ini modal usaha 1 juta ini gimana sih? Nah, mungkin teman-teman Mas Fadil saya belum punya modal nih buat ngiklan lah, buat apalah nanti gimana nih bisa Shopee nih bisa kasih. Nah, ini kita kasih teman-teman. Gitu ya. Ini kita kasih gratis buat teman-teman nanti biar penjualannya bisa lebih bagus gitu ya. Jadi kita memberikan modal usaha 1 juta ini dalam bentuk voucher toko yang kita masukkan di tokonya teman-teman nantinya. Gitu ya. Nanti kalau orang belanja, mereka bakal mendapatkan cashback. Gitu ya. Ini cashbacknya 50% lumayan, maksimalnya 20.000 koin Shopee. Nah, ini kan vouchernya ini berlaku 1 bulan, teman-teman, setelah didapatkan. Totalnya 1 juta. Jadi nanti siapkan produk-produknya. Jadi orang bersemangat nih untuk belanja gitu ya. Orang berbelanja mendapatkan cashback dibanding toko sebelah yang nggak ada cashback, ya mereka ngapain ya belanja di toko sebelah ada cashbacknya? Pasti mereka milihnya tokonya teman-teman nantinya gitu. Syaratnya gimana Mas Fadil? Nah, nanti ini linknya, klik ya. Saya bakal share. Nanti saya bakal share link ini di grup WA kita. Tenang aja. Nanti beberapa materi, video, dan juga nanti saya bakal share juga. Tapi nggak secara keseluruhan ya, karena ini kita emang materi ini khusus untuk webinar aja. Jadi cuma beberapa aja saya bakal share gitu. Nanti
ininya, linknya saya bakal share juga, ataupun nanti setelah kita praktek saya bakal share juga di chat gitu ya. Cukup nanti upload produknya minimal 10 dan daftar gratis ongkir aja gitu ya. Dan nanti tidak memiliki riwayat pesan tidak wajar. Yang jelas teman-teman nanti upload aja produknya minimal 10 dan daftar gratis ongkir. Nah itu aja ya, setelah teman-teman mendaftar gitu. Nanti diberikan waktu 2 minggu untuk memenuhi syarat ini. Sebenarnya lama banget gitu ya teman-teman ya. Ya Seperti itu. Allah. Kayak mana caranya? Oke, ini jaringan saya bagus ya. Oke, ini mungkin saya izin stop video aja mungkin teman-teman biar jaringan lebih bagus. Nah, jadi yang kelihatan adalah share screen-nya seperti itu. Jaringan saya aman, Mas Haidar? Aman Kak, tadi ada yang bocor dong kok, aman Kak. Oke, siap. Nah, ini mungkin saya tampilin aja nih buat ininya biar lebih aman nih teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nanti saya bakal praktikkan juga teman-teman untuk mendapatkan modal usaha 1 juta ini. Kalau udah punya toko di Shopee masih bisa dapat Kak modal usaha juga. Oke. Nah, sebenarnya ini teman-teman khusus yang baru buka tokonya di tahun 2022 dan juga 2023. Mungkin teman-teman udah punya akunnya lama banget gitu ya. Saya perjelas lagi, misalnya akunnya udah lama banget, tapi hanya sebagai pembeli gitu ya, belum upload, itu bisa. Cuman nanti teman-teman kalau udah upload produknya di 2021, itu nggak bisa lagi. Nah, kecuali teman-teman yang upload produknya misalnya 2022, masih 2 produk misalnya, masih 3 produk, itu bisa. Kemarin ada yang dapetin juga kok. Asal jangan mencapai 10 dulu ya teman-teman ya. Ataupun teman-teman silahkan nanti klik aja link yang saya bakal berikan. Ataupun Mas Fadil ini toko saya ini nggak ada penjualannya nih, saya pengen buat toko baru lagi, saya hapus akunnya, bisa nggak dapat ini? Sebenarnya bisa aja teman-teman kalau mau pengen seperti itu ya, untuk mendapatkan modal usaha 1 juta ini. Yang jelas baru buka toko di tahun 2022 dan tahun 2023. Buka toko itu maksudnya adalah baru pertama kali upload produk. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti silahkan juga kalau pengen gabung kampus Shopee, nanti di sana juga banyak edukasi, banyak tips jitu ya, ada kadang hadiah juga, giveaway juga, ini juga gratis ya. Di Shopee-nya langsung, di Instagram, di Facebook, teman-teman nanti bisa ketemu seller-seller Shopee yang ada di seluruh Indonesia, saling berkomunikasi juga nanti di sana, seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke intinya nih, gitu ya. Intinya bagaimana jualan kita tepat sasaran. Bagaimana kita bisa mengoptimasi penjualan kita nih, gitu ya. Agar tepat sasaran. Saya pengen kasih key point-nya juga nih teman-teman sebenarnya, gitu ya. Apa sih yang kita tawarkan produk kita ini ke pembeli, gitu ya. Intinya produk yang kita jual itu merupakan solusi masalah bagi calon pembeli. Nah, itu ya, solusi masalah bagi calon pembeli. Misalnya nih, mereka mau bulan Ramadan nih misalnya gitu ya. Sarungnya robek nih, itu masalah gitu ya, pengen beli sarung dengan bahan ini, dengan kualitas ini. Nah, itu kita memberikan solusi bagi mereka. Nanti teman-teman di dalam deskripsi silahkan lebih perjelas lagi spesifikasinya seperti apa, fiturnya, mungkin modelnya, keunggulannya, manfaatnya, mungkin kalau misalnya jual kecantikan tadi, produk-produk kesehatan ya. Aduh saya jerawatan nih, kan itu masalah bagi mereka gitu ya. Jadi teman-teman memberikan solusi tersebut, solusi masalah tersebut. Di dalam deskripsi, kalau sekarang orang pembeli pun udah rajin banget mereka ini membaca deskripsi teman-teman. Kalau kita buatnya ready stock, silahkan diorder. Ini produknya abal-abal atau gimana nih gitu ya, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu ininya gitu ya. Teman-teman nanti silahkan lebih spesifikasi lagi. Dan juga nanti silahkan kita bisa membuat harga produk yang kompetitif.
Mungkin kita bisa kasih tag diskon, tag voucher gitu ya teman-teman ya. Kita kasih bundling. Ini kita bakal berikan juga tips dan triknya nanti di kelas-kelas berikutnya dan juga di pertemuan berikutnya biar lebih matang gitu. Nah, teman-teman, untuk materi persiapan berjualan online sih sebenarnya kita mengoptimasinya bagaimana gitu ya. Yang jelas awal-awal buat pembeli itu jatuh hati dengan tampilan produk kita. Itu adalah apa ya namanya? Salah satu modal sebenarnya untuk berjualan online, teman-teman. Apa sih yang harus kita lebih ini ya, lebih perhatikan ya? Nah, kalau di Shopee sendiri, kalau bisa foto produknya menarik, gitu ya. Foto produk menarik nih bagaimana sih nih Mas Fadil, gitu ya. Nah, nanti kalau bisa di foto sampul ataupun foto utama, foto orang yang pertama kali ngelihat produk kita, gitu ya. Kalau mereka nyari, itu pertama kali dimunculkan, kalau bisa backgroundnya berwarna putih ataupun polos. Kalaupun ada modelnya juga modelnya berwarna polos juga backgroundnya, gitu ya. Nah, teman-teman nanti kenapa sih seperti ini? Biar ketika orang melihat, mereka fokus kepada produk tersebut, gitu ya. Kadang orang ada aja gitu ya, ada aja mereka itu buat beberapa background dengan berbagai macam-macam ini ya, apa namanya, aksesoris gitu ya, banyak banget ininya. Jadi ini fokusnya kemana sih gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa ya backgroundnya putih aja. Dan juga di Shopee sendiri ya kalau bisa jangan diupload satu foto aja, minimal 2 deh teman-teman gitu ya, minimal 2 kalau bisa ya. Kita sarankan juga apalagi ini teman-teman kita bantu untuk promosi Shopee lokal, kita juga mengkurasi produk yang kalau bisa yang lebih daripada 2 ya, ataupun lebih daripada 1, minimal 2 deh gitu teman-teman. Misalnya dari sisi bawah, atas, samping gitu ya misalnya ya, ataupun misalnya jualnya produk makanan dalam kemasan seperti apa, nanti dalam produk dari luarnya seperti apa kalau di wadah. Nah teman-teman biar juga kelihatannya lebih menggiurkan seperti itu. Kalau fashion, kalau ada warnanya itu boleh banget teman-teman ditampilkan juga foto-foto variasinya. Nah seperti itu ya. Nah, performa toko. Oke, nanti kita bakal bahas ya Kak Fatul ya. Yang jelas fotonya dulu nih teman-teman untuk kita basicnya gitu ya. Coba nanti perhatikan lagi teman-teman untuk foto ini biar juga toko kita itu kelihatannya lebih profesional gitu ya. Di mana-mana juga sebenarnya kalau jualan online orang ngelihat foto, apalagi di Instagram ya teman-teman ngelihat foto yang lebih bagus, bahkan mereka kadang pun juga orang yang reseller gitu ya, orang dropshipper itu terpercaya teman-teman gitu ya, terpercaya ketika melihat fotonya lebih profesional seperti itu. Banyak banget sebenarnya aplikasi pengubah background gitu teman-teman nanti bisa manfaatkan. Nah terus nanti, nah ini saya juga pengen kasih tahu teman-teman untuk nama produk gitu ya, nama produk kalau bisa nanti agar ditemukan oleh orang lain ketika mereka mencari ya, boleh nih menggunakan rumus ini teman-teman. Ini boleh dicatat ataupun boleh di screenshot silahkan ya rumusnya, merek, nama ataupun model produk dan juga spesifikasi produk tersebut gitu ya. Kenapa? Biar ketika orang mencari dengan kata kunci yang sesuai kategori produk kita ditemukan oleh mereka. Kadang kita produknya bagus nih gitu ya, lebih berkualitas, mungkin harganya udah bersaing, malah orang nggak pernah ngeklik, nggak pernah ngeliat. Nah mungkin salah satunya ini nama produknya nih, kata kuncinya nih kurang lengkap nih ketika orang mencari gitu ya. Jualan celana panjang wanita gitu ya, ditulisnya celana aja gitu ya, celana wanita aja. Sayang banget masih banyak lagi kata kunci lain yang bisa kita manfaatkan. Nah ini kalau misalnya jualannya fashion, modelnya boleh, bahannya, ukurannya ini boleh teman-teman ya ditampilin. Misalnya mereknya nih ya, Monelina celana kulot frisket wanita jumbo. Kalau orang mencari celana
wanita yang ukuran jumbo bisa kemungkinan dapatnya produk kita juga gitu ya. Mereka mencari celana kulot jumbo ataupun celana kulot wanita ataupun orang yang sering ngecari brand ya celana Monelina gitu ya. Nah, bisa dapat juga ya teman-teman produknya. Jual makanan, beratnya, rasanya, kandungan bahannya boleh ditampilin. Ya, misalnya nih melt selai coklat low kalori 300 gram gitu ya. Ada gramasinya di sana. Di sini low kalori kalau orang mencari coklat yang low kalori gitu ya. Kalau teman-teman nanti Mas Fadil saya jualan nanti keripik nih. Bermacam-macam nih gramasinya. Itu disatuin atau dipisahkan? Dipisahkan aja teman-teman. Ya. Nanti 300 gram. Ada lagi buat lagi 400 gram, 500 gram. Itu teman-teman nanti boleh dipisahkan ya. Kalau perlengkapan rumah ataupun nanti craft, materialnya, ukurannya, fungsinya, teman-teman nanti boleh banget silahkan dimanfaatkan kata kunci tersebut. Biar ketika orang mencari, nah lumayan nih teman-teman ya pencariannya udah dapat. Kita udah menang duluan di situ ya, udah tampil duluan. Nah itu sih teman-teman awal-awal ya. Teman-teman silahkan ini nanti diikutin untuk nama produknya ini terlebih dahulu gitu ya. Kalau udah nama produk, kemudian barulah kita ini ya apa namanya deskripsi. Nah, ini saya juga pengen kasih tahu nih teman-teman. Ya sebenarnya ini nggak semua orang tahu sih sebenarnya bahwasanya di dalam deskripsi Shopee di 140 karakter pertama itu sebenarnya juga mengandung kata kunci. Nah, jadi dia nanti boleh tambahin kata kunci lagi ataupun yang apa namanya diulang lagi kata kunci yang sesuai dengan relevan dengan produknya teman-teman. Gitu ya. Baru nanti kita buat kata sapaan khusus toko kita mungkin ya. Kalau misalnya kadang jualan produk kecantikan, halo sis, selamat datang toko kami, gitu ya. Baru nanti kita deskripsiin terhadap produk kita seperti itu. Nah, kalau mau nanti misalnya pakai apa namanya kalimat ajakan juga boleh. Asal di dalam deskripsi Shopee tersebut itu nggak boleh ya, nggak boleh ini teman-teman mencantumkan ini informasi pribadi gitu ya, seperti email, website, terus juga nomor ponsel, WA, IG itu nggak boleh di sana gitu ya. Nanti produknya bisa dihapus oleh Shopee, diperingatin gitu ya. Dan juga kalau bisa jangan menyalin deskripsi oleh orang lain. Nah, kalaupun kita nggak ada ide, teman-teman, waduh saya nggak bisa mikir nih buat ide ini nih, ya teman-teman buat dengan kata-kata sendiri aja teman-teman, dimodifikasi aja seperti itu. Itu ya untuk deskripsi. Nah, kita lanjut. Tentukan jasa kirimnya, teman-teman nanti silahkan tentukan jasa kirim sesuai dengan produknya. Jualan makanan, ya misalnya yang tahan 1 hari, boleh pilih GoSend, boleh pilih Grab yang 1 hari aja di kotanya gitu ya, yang tahan 1 hari. Ataupun nanti teman-teman kalau misalnya barangnya gede, pakai kargo biar lebih murah. Nah gitu. Terus juga pertimbangkan lokasi gudangnya ataupun lokasi rumah kita di mana kita bakalan mengirim produk tersebut biar besok kalau kita mau ke ekspedisinya nggak jauh-jauh ya. Yang 5 kilo itu yang kita pilih, wah habis ongkos bensin aja nantinya gitu ya. Nah kalau bisa teman-teman yang terdekat aja agar nanti kecepatan penjemputan pengirimannya biar lebih maksimal dan tepat waktu gitu. Nah ini jasa kirim yang ada di Shopee teman-teman ya. Untuk instant same day ini teman-teman diberikan waktu 1 hari kerja ya untuk dikirimkan. Kalau lewat itu bisa batal otomatis oleh sistem. Kalau yang ini regular hemat ya lainnya itu diberikan waktu 2 hari kerja, nggak termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ya. Kalau dapat pesanan hari Senin maksimal hari Rabu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu nggak dihitung. Maksimum Selasa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya liburan masih bisa seperti itu. Nah jadi nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja. Oke langsung aja kita bakalan langsung ke masuk sesi praktek ya.
teman-teman kita bakal masuk ke sesi praktek untuk buka toko di Shopee. Kira-kira di sini udah siap untuk sesi praktek? Boleh dong di chat. Masih hidup kah orangnya? Oke, siap ya teman-teman ya. Nah, kita bakal sesi praktek untuk buka toko Shopee. Di sini siapa yang udah punya toko Shopee ataupun siapa yang belum? Saya pengen tahu. Siapa di sini yang teman-teman di sini siapa yang sudah punya toko di Shopee ataupun siapa yang belum? Mas Fadil, saya belum. Oke, ini ya. Ini ada belum ya. Nah, nggak masalah kalau yang belum. Emang kita belajarnya emang dari dasar ini gitu ya. Fondasi dulu. Besok yang kalau pengen expertnya di kelas bimbel nanti gitu ya. Emang kita belajarnya bertahap-tahap. Udah tapi belum jualan. Nah, oke. Kalau udah buka toko berarti udah upload produk, itu udah jualan sebenarnya. Tinggal nanti kita optimasi aja ya. Oke, udah pakai nama sendiri, siap. Nah, kita bakalan sesi pendaftaran tokonya bagaimana Mas Fadil? Nah, ini saya pengen kasih dulu agar nanti kita mendapatkan program buka toko Shopee yang 1 juta tadi. Sayang banget nih kita. Gitu ya, udah punya toko, nggak dapat ini nih, gitu ya. Sebentar, saya kasih linknya dulu. Tapi sebenarnya teman-teman nggak masalah kalau nggak mau ngeklik hari ini. Nanti juga boleh kok. Jadi tunggu siapnya aja karena setelah diklik itu diberikan jeda waktu 2 minggu untuk memenuhi persyaratannya, gitu ya. Linknya ada di chat. Ini nanti silahkan diklik. Ya, setelah diklik nanti upload produknya minimum ada 10. Dan juga daftar gratis ongkir dan tidak ada memiliki riwayat pesan yang tidak wajar. Mas Fadil, saya jualannya keripik nih. Keripiknya cuma 3 aja, keripik singkong, keripik pisang, keripik ubi. Cuma 3 aja, nggak bisa dong ya. Gitu ya. Teman-teman bisa akali, misalnya keripiknya 100 gram, yang singkong gitu ya. Keripik yang lagi 200 gram, itu udah 2 produk bisa kita upload. Jadi nanti tinggal tambahin aja gramasinya. Nah, teman-teman itu bisa kita buat juga. Kadang ada UMKM seperti itu juga, biar variasinya lebih banyak juga. Mungkin nanti rasanya dan lain sebagainya seperti itu. Ini ya, nanti setelah diklik linknya tadi, teman-teman nanti bakal diarahkan di sini gitu ya, langsung di bagian ini, klik aja ya dan kirim. Setelah itu baru kita penuhin syaratnya tadi selama 2 minggu ya. Sebenarnya lama banget tuh 2 minggu ya. Upload produknya, kalau upload produk sebenarnya 5 menit pun sebenarnya bisa aja gitu ya. Kalau paling 1 menit pun bisa sebenarnya teman-teman. Kita langsung praktekkan langsung. Nah, kalau sudah ataupun saat ini yang sambil online melalui laptop bisa banget juga ya, sambil praktek silahkan banget nih teman-teman, kita praktekkan langsung aja untuk sesi upload produknya. Untuk sesi upload produk sendiri teman-teman, awal-awal ini pergi ke bagian menu saya. Oke, menu saya ya. Nah, menu saya, nah yang sering belanja mungkin ya, yang belum punya akun, ini saya yang belum punya akun nanti silakan daftar dulu aja ya, seperti biasa di grup udah saya ajarin sebelumnya juga, teman-teman daftar akun dulu seperti biasa aja. Yang udah punya akun dulu, yang lama misalnya Mas Fadil saya lupa, masukin aja nanti dengan nomor handphone yang udah terdaftar, klik lupa, nanti bakalan kok dikirim untuk apa baru ya, password baru. Nah, yang belum punya toko sama sekali, yang udah punya akunnya, mungkin sebagai pembeli aja nih. Saya suka belanja nih Mas Fadil, suka ngeluarin uang, cuman belum ada cuan nih. Nah, teman-teman bisa nanti sambil berjualan aja, karena satu Shopee itu aplikasinya bisa sebagai pembeli, bisa sebagai penjual juga. Gitu ya. Di bagian saya, nanti cari bagian mulai jual. Nah, di bagian saya mulai jual. Klik di sana. Kalau nggak ada mulai jualnya lagi, teman-teman berarti nanti teman-teman udah punya toko ataupun udah pernah daftar. Namanya toko saya, nanti sebelah kiri atas biasanya itu ada nama toko saya. Tapi kalau belum itu namanya mulai jual. Nanti klik pendaftaran seperti biasa, klik nama toko. Kalau bisa nama toko ini, nah ini saya kasih tips lagi ya. Nama toko kalau bisa jangan nama pribadi. Nanti nama toko bisa diubah kok. Karena kita berjualannya biar tokonya official nih gitu ya, kelihatannya profesional, bukan seperti media sosial ya, biar emang kita benar-benar siap.
cari nama toko. Kalau teman-teman kategorinya fashion apa nih yang cocok? Misalnya kan ada yang collection, pre-collection, galeri gitu ya. Kalau misalnya makanan, nah bisa ada food, ataupun kalau punya brand sendiri nggak masalah, pakai nama brandnya, gitu ya. Asal jangan nanti menggunakan kata-kata yang udah dimiliki oleh orang lain, ya, yang udah nama merek orang lain, nanti bisa melanggar haki. Kalau bisa juga jangan pakai nama pribadi tadi, menggunakan nama Shopee di dalamnya, ataupun pakai emoticon. Kalau bisa nggak seperti itu ya teman-teman, kita sarankan silahkan sesuaikan aja kategori produknya teman-teman. Isi nama tokonya, Mas Fadil saya terlanjur nih kemarin, bisa nggak diubah? Bisa kok, nanti bisa diubah satu kali diubah ya. Nanti kalau bisa diubah lagi, teman-teman tunggu 30 hari berikutnya kalau pengen ubah kembali ya, seperti itu. Kemudian isi nama alamat teman-teman. Nanti kalau isi nama pilih alamat teman-teman tentukan jasa kirim yang ada di sana. Gitu ya. Jasa kirimnya nanti teman-teman pilih satu dulu aja. Misalnya jasa kirim yang terdekat nih. Misalnya JNE, JNT gitu ya. Coba pilih satu aja dulu, takutnya kalau kita pilih semuanya nanti ada beberapa yang tidak didukung oleh alamat teman-teman. Jadi pilih aja dulu biar aktif. Misalnya JNE, JNT itu aja dulu gitu ya. Kampung hemat lainnya nanti bisa kita aktifkan kembali yang lainnya. Nah kalau sudah, kita bakal mengirim nomor handphone, email dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke bagian tambah produk untuk diselesaikan seperti itu. Ya. Mungkin saya ulangin lagi, nanti boleh teman-teman pelan-pelan ya isi nama toko dan lain sebagainya. Baru teman-teman jasa kirim diselesaikan, baru ke bagian upload produk. Ini teman-teman boleh skip ataupun kita langsung aja. Sebenarnya sih kita langsung aja nanti bakalan ke bagian menu ini. Nah, saya bakal share langsung ke bagian menu tambah produknya teman-teman di handphone saya. Nah, ini ya. Nah, ini bagian sini teman-teman. Silahkan nanti tambahkan foto. Gitu ya. Kalau bisa triknya, tipsnya, sediain dulu foto produknya di handphone. Biar kita benar-benar siap nih. Gitu ya. Jadi kita, waduh saya mau foto yang bagus nih. Foto lagi gitu ya. Jadi siapkan dulu fotonya, deskripsinya juga kalau bisa disiapkan di dalam notes-nya. Ini nggak apa-apa, coba dulu aja latihan. Nah ini kita latihan dulu aja ya, nanti bisa dihapus kok, nggak masalah. Nanti teman-teman bisa hapus ulang lagi, mau ubah, mau edit, itu bisa. Jadi coba-coba dulu aja. Nah ini untuk foto sampulnya kurang bagus. Teman-teman saya pindahin yang di bawah ke atas. Nah, biar ketika orang mencari, foto ini bakalan tampil. Jadi ini bisa kita tahan, ya kita tahan, kita pindah-pindahin aja. Yang mana mau jadi nomor 2, yang mana mau jadi nomor 3. Nah, kalau ada videonya juga lebih bagus, gitu ya. Ini bisa kita ambil video nantinya. Maksimal 1 menit. Jadi yang bakalan tampil utama itu adalah foto sampul. Kelihatannya udah menang nih kita pertama, fotonya tampilannya udah bagus. Nah, tapi mereka bakalan ngelihat sebelum mereka ngelihat foto, mereka bakalan ngecari dulu produk nih berdasarkan nama produk, gitu ya. Kita buat mereknya, ini saya ambil dari brandnya Sikaya nih, keripiknya. Sikaya, terus saya buat keripik cireng, gitu ya, goreng pedas misalnya 100 gram. Nah, kalau orang mencari keripik yang pedas, di Shopee itu ada apa aja ya? Nah, ini saya dapat nih udah. Ataupun mencari keripik cireng yang pedas. Keripik cireng goreng, nah dapat udah gitu. Deskripsinya boleh nanti dibuat aja. Ini saya sebelumnya udah buat di catatan handphone. Saya tempel aja langsung. Ya, ini saya ulang lagi kata kuncinya yang sesuai gitu ya. Baru saya deskripsikan produk saya, terus saya buat pengirimannya, informasinya lainnya, dan juga kalimat-kalimat ajakan. Nah, seperti itu ya. Biar orang, waduh, tambah pengen lagi nih belanja nih, gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini karena waktu kita terbatas, teman-teman, ya, kita langsung isi aja yang berbintang-bintang merah ya. Ini wajib diisi, kalau enggak, itu enggak bakalan bisa kita tampilkan. Nah, ini teman-teman nanti silahkan, sebenarnya ini mudah banget, ya. Untuk merek kita buatnya tidak ada merek aja, karena merek yang ada di Shopee itu harus daftarkan dulu terlebih dahulu, gitu ya. Tapi mereknya kita udah tampilkan di sini. Nah, kemudian kita isi yang berbintang merah aja. Mas Fadil, kalau yang nggak berbintang merah ini wajib nggak di sini? Nggak wajib. Tapi kalau pengen isi lebih bagus juga ya teman-teman ya. Biar visibilitas produknya juga lebih bagus nantinya. Untuk harga silahkan diatur. Nah, harganya misalnya saya buat 10.000, udah termasuk keuntungannya, modalnya. Jadi harganya harga final teman-teman. Nah, gitu ya. Mas Fadil, kalau jualan Shopee itu kan ada potongan nggak ya? Ada biaya adminnya nggak ya? Nah, biar kita bisa, ini ya teman-teman ya, biar kita bisa nanti mengkalkulasikan harganya nih. Untuk Shopee sendiri, untuk jualan awal-awal, itu gratis. Nggak ada biaya admin selama itu masih di 50 orderan awal. Itu gratis, nggak kena biaya admin. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah lebih daripada 50, itu nanti ada biaya adminnya, dan juga ada beberapa fitur-fitur yang terbuka gitu ya teman-teman ya, dan juga sebenarnya nggak terlalu gede banget, antara 2,8 sampai dengan 4%, tergantung produk kita ya. Kategori produk misalnya makanan, aksesoris, elektronik itu beda-beda ya. 2,8 sampai 4%, nanti untuk detailnya boleh saya share kembali kalau teman-teman ditanya di grup WA kita. Ya mungkin kita besok bisa up lagi 4% gitu ya, ataupun pengen 5% biar lebih banyak untungnya, nggak masalah. Terus stoknya jangan sampai dibikin 0, kalau 0 nanti orang nggak bisa beli ya. Misalnya 50. Mas Fadil, saya pre-order nih, keripik saya nggak bisa dikirim dalam 2 hari. Saya bisa kirim 4 hari, saya sibuk nih, mau kuliah lah, mau kerja lah. Saya cuma bisa waktu 4 hari nih Mas Fadil, bisa nggak jualan Shopee kalau kayak gini? Bisa. Bikin aja di sini pre-order. Nah, pre-order ini teman-teman isinya 7 hari di sini. Gitu ya. Tapi nanti teman-teman jelaskan lagi dikirim 4 hari setelah check out ya, tapi kita input di sini 7 hari. Nah, kita input dulu ongkos kirimnya. Ongkos kirim ini estimasinya di sini estimasi, kita nggak bisa dapetin kalau kita nggak membuat berat produknya. Jadi berat produk ini adalah berat produk kotor, jangan berat produk bersih daripada produk kita. Misalnya tadi produk saya 100 gram, saya tambahin misalnya kalau nanti kena packing, kena kartus gitu ya, saya buat misalnya 150 gram misalnya. Gitu. Jadi 50 gram itu buat plastiknya gitu ya, atau mungkin buat packingnya. Nah, baru kita aktifkan yang di sini. Ini jangan jadi patokan, ini adalah estimasi aja. Kalau pengen yang hemat, biar lebih murah nanti pembelinya belanja, bisa, tapi nanti bisa lebih lama nih biasanya kalau hemat. Mau kargo, mau instan, teman-teman bisa aktifkan. Nah, yang bagian bawah, jangan diaktifkan. Nanti teman-teman yang bakalan menanggung ongkos kirimnya ya. Kalau saya, kalau jualan, nggak mau nih nanggung ongkos kirim, biarlah nanti subsidi dari Shopee dan juga kelebihan daripada ongkos kirim pembeli gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau menanggung ongkos kirim ya bakalan nambah juga nanti apa namanya ya harga yang teman-teman input di sana. Nah, biar bisa lebih mahal juga nanti. Kalau sudah teman-teman silahkan klik tampilkan. Kalau misalnya dalam 2 hari dikirimkan, ini dimatikan aja. Nah, udah siap? Produk kita udah jadi, udah bisa dibeli oleh orang lain. Gitu ya. Ini udah bisa dibeli oleh orang lain. Mau jualannya di Facebook, di Instagram, teman-teman bisa share ataupun share ke sosmed ya, ke Instastory, ke WA Story, itu bisa banget teman-teman. Tapi ini sebenarnya saya masih belum free ongkir nih. Ada ongkos kirimnya, sayang banget, produk kita udah bagus. Kadang kok ini ongkirnya kok mahal ya, nggak ada subsidinya ya. Nah, teman-teman belum daftar gratis ongkir. Silahkan nanti daftarkan tokonya agar menjadi free ongkir. Caranya gimana nih Mas Fadil? Caranya, teman-teman di bagian sini. Ya, program penjual. Terus, teman-teman cek gratis ongkir. Silahkan nanti teman-teman
apa namanya, persiapkan ininya, KTP-nya. Ya, KTP-nya teman-teman verifikasi di sana, nama, nomor KTP, terus juga ektp-nya dan juga foto ya, dan juga teman-teman selfie. Kalau bisa menggunakan kamera belakang aja agar nanti KTP-nya kelihatan. Kalau misalnya ngeblur itu disuruh ulang lagi teman-teman. Nanti prosesnya itu maksimal 3 hari kerja, dan tokonya teman-teman nanti sudah mendapatkan free ongkir ya, seperti itu ya. Jadi orang bakalan ini lebih pengen lagi belanja kalau ada free ongkirnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk sesi praktek kita teman-teman. Saya pengen kasih yang terakhir ini tips dan triknya. Kalau teman-teman nanti kalau udah jualannya udah siap gitu ya, tokonya udah jadi, terus udah ada output produk, yang jelas teman-teman ikutin aja saran ini nih. Rumusnya itu simple sebenarnya. PDKT ya. Ini secara luas kita rangkum materi ini ya. Rumusnya adalah PDKT. Pikat, dorong, kenali, teruskan. Pikat tadi kita udah memikat nih calon pembeli kita dengan foto produk. Ya, dengan namanya udah relevan ketika mereka mencari. Nah, kalau mereka udah melihat foto, baca deskripsi, apalagi mereka bakalan buka toko kita. Ini tokonya jualannya apa aja. Nah, makanya itu nanti teman-teman silahkan banyakin variasi produknya, nggak hanya diupload 2 aja. Ya, kalau bisa minimal 10 deh ya tadi ya. Terus juga dekorasi. Nanti untuk dekorasi seperti apa bagusnya kita bakal ajarin di kelas bimbel. Ya, teman-teman. Terus yang kedua, dorong. Bagaimana nanti kita bisa mendorong pembeli ini minimal mereka masukkan ke keranjang ya. Pasang harga kompetitif, teman-teman tadi udah daftar garis ongkir biar lebih murah juga. Apalagi teman-teman nanti pasang harga coret ya, ini kita bakal ajarin tips-triknya, jangan khawatir teman-teman. Apalagi tadi udah ada vouchernya nih 1 juta gitu ya, berikan voucher cashback. Nanti kita juga bisa buat voucher diskon, nggak usah banyak-banyak gitu ya, mungkin 500 perak, yang penting ada vouchernya dulu nih, orang merasa nyaman ketika ada potongan meskipun sedikit gitu ya teman-teman ya. Kemudian bisa kita gunakan fitur naikkan produk, ini gratis biar visibilitas produk kita biar lebih bagus juga nantinya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah kenali. Nah, kenali ini bagaimana kita berinteraksi dengan calon pembeli. Biasanya sekarang pembeli itu suka banget berinteraksi, apalagi kita bagikan konten di Shopee video ya terkait dengan produk kita, itu lebih bagus. Kalau bisa juga Shopee Live ya, Shopee Live memperkenalkan produk kita, mereka bisa tanya langsung, bahkan saat itu mereka langsung bisa beli ya, lebih bagus lagi seperti itu. Dan terakhir, kalau bisa juga silahkan share tokonya teman-teman ke sosial media ya, misalnya nih kalau pengen garis ongkir, kalau pengen voucher, cashback, ini ada nih di melalui Shopee, jadi mereka bakalan terpancing untuk belanja. Terakhir ini terakhir ya teman-teman ya, gimana tadi teruskannya teman-teman meyakinkan para pembeli ini untuk check out dan mau belanja berulang-ulang biar mereka merasa nyaman. Teman-teman silahkan balas chat dengan cepat, dengan ramah, dan juga tambahkan video tadi. Kalau bisa jangan membalas di atas 12 jam biar performa chatnya nggak turun. Dan juga kalau bisa teman-teman yang mengakhiri ya, jangan pembeli yang mengakhiri. Meskipun itu berupa emoticon, meskipun berupa stiker, teman-teman yang harus mengakhiri, jangan pembelinya seperti itu. Kemudian pertahankan juga penilaian positif teman-teman pembeli ini agar besok-besok mereka mau belanja lagi ke tokonya teman-teman, seperti itu. Nah, hari ini teman-teman silahkan upload produk aja minimum 1 ya, agar nanti bisa kita undang ke kelas berikutnya. Kalau misalnya belum ada produknya itu nggak bisa, karena tokonya belum ada nih, gitu ya. Kita pengen teman-teman meminta keseriusan teman-teman agar kita bisa memberikan lagi pelatihan-pelatihan berikutnya. Udah ada produknya minimum 1 aja tokonya, itu udah bisa kita nanti ikut ke bimbel Shopee ya, dengan cara tadi mengisi form yang ada di ini kita, apa namanya, di aplikasi kita gitu ya teman-teman. Saya bakal share juga nantinya, teman-teman nanti adakan kelas lanjutan dan bisa berkesempatan untuk mengikuti kampanye dari kita, dan kita semua pengen nih yang
kita latih, yang kita bina itu sukses ke depannya seperti itu. Ini ada salah satu contoh dari GGS Fashion. Dia awal-awal di 2020 buka toko ya biasa-biasa aja. Mungkin seperti teman-teman nih, buka toko udah gitu ya, buka toko udah ada yang nggak laku, kadang penjualannya satu gitu ya. Di Juni 2021 dia ikut bimbel Shopee ya, di Juli sebulan kenaikannya cukup besar banget teman-teman gitu ya. Sebelum bimbel dan sesudah bimbel itu kenaikannya 300%. Dan juga kita undang nih si GGS Fashion ini menjadi pemenang Shopee X Jackpreneur di tahun 2021. Kita juga pengen nanti teman-teman bisa nih berikutnya menjadi yang sukses yang kita bina dan memberikan beberapa penunjang buat teman-teman nantinya seperti itu. Oke, itu aja yang penting. Silahkan isi link dari kita. Ini linknya udah saya share juga di WA. Kalau udah isi nggak masalah, isi sekali aja ya, nggak usah lagi kalau udah pernah isi. Dan jangan lupa untuk pilih eventnya ini nih, yang Tazkiyah Juara, karena banyak banget eventnya di sana ya. Jangan salah masuk ruangan. Nah, nanti kalau beda nih teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari kita, dari saya ya. Kurang lebih seperti itu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Ini kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Saya bakal serahkan kembali kepada MC kita, Mas Haidar. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Fadil atas penjelasannya sangat luar biasa nih, membakar teman-teman semuanya untuk mencoba untuk jualan. Nah, karena udah banyak nih tadi benefit-benefit yang diberikan oleh Shopee, terus dari Mas Fadil ibaratnya yang. Jadi teman-teman, kita langsung aja ke sesi tanya jawab karena memang waktu. Silakan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan baik via chat ataupun via langsung. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak, saya izin bacakan terlebih dahulu. Oke, izin tanya Kak, apa saja syarat untuk ikut klaim modal usaha 1 juta? Terima kasih. Kayaknya telat nih Kak, silahkan Kak. Oke, ini boleh di screenshot juga ya. Nanti juga saya bakal berikan kok di grup WA kita untuk ini gitu ya syarat-syaratnya. Yang jelas tadi teman-teman belum pernah buka toko ya. Kalau bisa belum pernah buka toko, belum pernah upload produk, dan udah punya akun misalnya Mas Fadil, cuman belum punya toko, saya udah lama gitu ya, itu bisa. Asalkan di tahun 2022 baru upload produknya dan di tahun 2023. Ya, dengan klik link yang nanti saya juga bakal share di grup WA, tadi saya udah share, klikkan sini. Terus teman-teman nanti penuhin syaratnya minimal harus upload produknya minimal 10. Dan juga daftar gratis ongkir. Daftar gratis ongkir ini agar toko kita nanti ketika orang belanja mendapatkan free ongkir dan tidak memiliki riwayat transaksi tidak wajar. Maksudnya, ini kalau kita misalnya punya 2 akun, wah saya pengen nih, saya laku ini, toko saya yang ini nih, teman-teman ordernya dari akun yang lain. Nah, itu melanggar sebenarnya. Jadi kita nggak bisa belanja dengan akun kita yang lainnya. Itu bisa kena fraud. Bahkan nanti teman-teman kalau seperti itu akunnya bakalan bisa dibatasin oleh Shopee. Kita punya 2 akun, kita belanja dengan akun yang lain, itu nggak bisa teman-teman. Jadi bakalan ada riwayat pesan tidak wajar seperti itu ya. Ini nanti saya bakal share juga di grup WA kita. Gitu. Oke Mas Fadil, thank you atas penjelasannya. Next question mungkin teman-teman. Ini ada yang nanya nih. Izin tanya Kak, untuk jadi UKM yang dibina itu apakah nanti ada bagi hasil juga atau bagaimana sistemnya Kak? Kalau misalnya nggak ikut dibina, apakah ada seminar atau pelatihan untuk cara UKM yang inisiatif dari Shopee-nya kayak gitu? Oke, sebenarnya teman-teman yang berjualan secara umum gitu ya, ataupun secara UKM binaan dari kita, itu sebenarnya juga ada biaya admin. Itu bukan biaya admin ya teman-teman, sama aja sebenarnya. Yang jelas tadi biaya admin Shopee itu kalau lebih daripada 50 orderan semua bakalan dapat kok gitu ya. Nah, yang UKM binaan kita itu juga sebenarnya itu gratis. Tidak ada bagi hasil yang lain gitu. Bahkan manfaatnya lebih banyak daripada yang orang yang jualannya secara mandiri nggak ikut daripada seminar kita. Makanya tadi teman-teman kita bina biar yang
yang baru banget gitu ya. Kadang emang banyak orang belum mendapatkan informasi ini seperti ini gitu ya. Ada webinar seperti ini bisa terbantu. Kita juga senang membantu teman-teman yang dari nol hingga berkembang. Jadi bagi hasilnya di UKM binaan itu tidak ada biaya adminnya, sebenarnya sama aja orang yang mau jualan secara mandiri ataupun orang yang ikut pembinaan dari kita, sebenarnya sama aja kok. Cuman lebih banyak fasilitasnya dapatin sih sebenarnya kalau ikut UKM binaan kita gitu. Mantap. Semoga penjelasannya tersampaikan ya teman-teman semuanya, gratis dan sama aja. Kalau misalnya kalau kalian nggak ikut pelatihan ya tetap kena biaya admin. Kalau ikut pelatihan kalian lebih dimudahkan kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, next ini pertanyaan dari Rehan Rahaja. Afwan Kak, di toko saya menu variasi warna nggak bisa di tap untuk lanjut. Itu bagaimana ya Kak? Dan cara mengaktifkan fitur promo coret harga itu tadi di mana? Terima kasih. Oke, nah ini untuk teknisnya sendiri teman-teman, ketika kita memilih variasi gitu ya, kadang kita nggak bisa klik lanjut itu karena kita tidak mengklik variasi tersebut. Makanya nggak bakalan bisa kita klik lanjut. Ini mungkin saya bakalan langsung aja biar teman-teman ini lebih jelas gitu ya kalau dapat seperti ini. Misalnya nih kita buat di sini adalah variasi gitu ya. Nah, tadi kita jualannya keripik, ini kita misalnya ubah aja karena keripik nggak ada ukuran ya. Nah, kita bikin misalnya rasa aja di sini. Kita ubah, kita buat di sini misalnya rasa, teman-teman. Rasa, gitu ya. Rasa kita buat di sini. Misalnya rasanya ada rasa pedas tadi ya, satu ya. Terus kita buat misalnya rasa barbecue gitu. Barbecue. Nah, kalau kita udah klik selesai, ini emang teman-teman nggak bisa klik lanjut di sini, nggak ada. Caranya klik bagian pedasnya, klik bagian barbeque-nya. Terus kalau ada fotonya boleh tambahin. Foto yang pedas mana? Kalau nggak ada, dimatikan aja. Nah, baru klik bisa lanjut. Yang penting teman-teman klik dulu variasinya. Itu nggak bakalan bisa klik lanjut kalau nggak ada diklik, gitu ya. Nah, baru kita bisa lanjut. Kasih harganya, misalnya harga yang ini berapa, misalnya 5.000 gitu ya, ataupun barbecue lebih mahal nih bahannya nih, nah kita kasih harga 6.000 misalnya gitu ya, itu bisa. Jadi orang nanti bisa belanja sesuaikan dengan variasi yang mereka pilih nantinya. Nah, baru kita bisa klik simpan, jadi harganya 5.000 sampai 6.000, jadi 5.000 yang pedas, 6.000 yang barbecue. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh banget di grup kita. Jadi sebenarnya Mas Haidar nih ya, teman-teman juga, kita di grup sebenarnya untuk pembinaan juga. Jadi bebas banget mau tanya, Mas Fadil kok kemarin saya lupa nih cara daftar gratis ongkir, gimana ya kemarin ya, tenang aja. Kita bakal jawab juga di grup WA. Itu nanti fungsinya untuk grup WA tersebut, untuk pembinaan juga kita, untuk menuju ke bimbel Shopee, benar-benar teman-teman nanti siap. Seperti itu. Oke, berarti yang terkait harga coret itu nanti di bimbel Shopee Mas ya, seperti tadi sampaikan ya? Iya, benar. Jadi di harga coret itu di bagian promosi kita bakal ajarin untuk membuatnya, sebenarnya juga nggak bakal lama teman-teman. Nanti kita bakal ajarin juga di bagian promosi toko. Kalau kita jelasin hari ini nih nggak cukup nih waktunya Mas ya. Iya Mas, bener Mas. Kita cukup Mas. Nanti kita kalau saya jelasin secara keseluruhan, wah ini bingung nanti. Jadi kita tunggu aja nanti. Bener Mas. Oke teman-teman, jangan lupa ya tadi gimana cara ngeklaim biar supaya nanti ikut bimbingan Shopee selama 1 bulan free. Jadi teman-teman nanti tanya aja di grup kalau misalnya ketinggalan kayak gitu. Oke, Mas lanjut lagi nih Mas pertanyaan berikutnya karena masih ada waktu 5 menit lagi. Izin bertanya Mas, kalau mau pakai jasa Shopee Food untuk jualan makanan, apakah harus buka toko? Oke, untuk Shopee Food sendiri emang ini berbeda dengan Shopee Marketplace. Kalau Shopee Food kan biasanya makanan yang siap saji, ready to eat, seperti nasi gitu ya, pecel lele gitu. Nah, itu kan harus mereka harus ready to eat dan juga harus cepat gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai Shopee Partner gitu ya. Silakan nanti cari di aplikasi Shopee itu Shopee Partner, daftar sebagai merchant di sana. Kalau teman-teman jualannya di marketplace itu ya orang bisa ngelihat, cuma nanti orang belanjanya bakalan lama gitu ya, bakalan ininya. Yang penting kalau misalnya ada jualan, misalnya saya jualannya misalnya kue nih, bolu
masih enggak, ataupun frozen food. Kalau marketplace sebenarnya masih bisa. Bisa nanti teman-teman gunakan yang jasa kirim instan seperti Grab ataupun GoSend, itu bisa. Ada kok kemarin UMKM kita di Jakarta, jadi mereka gunakan aja itu yang aktifin GoSend aja dan Grab, itu penjualannya jadi satu kota aja ya. Kalau tadi misalnya yang ready to eat seperti nasi pecel, ayam goreng gitu, khusus nanti di Shopee Partner. Jadi teman-teman aplikasinya berbeda lagi dengan yang di marketplace gitu. Oke Mas, the last question ini dari Yasir Maulana secara langsung. Silakan Mas Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir. Saya mau izin bertanya nih Mas. Saya sampai sekarang masih bingung nih mau buka usaha apa ya. Saya mau buka usaha kayak contoh misalkan pengen buka keripik, tapi takutnya gimana nanti tengah jalan gimana nanti pas diproduksinya langsung lewat aplikasi Shopee gitu. Kalau selain bisnis usaha selain keripik, bisnis apa yang kita bisa jual selain makanan keripik atau segala macam gitu kayak frozen food apa gitu ya, Mas? Oke, Mas Yasir, terima kasih pertanyaannya. Ini pengen memulai usaha gitu ya. Pasti bingung, kadang kita galau gitu ya. Ilmunya udah ada nih gitu ya, udah ada ilmunya, udah kata ini itu, cuman melangkahnya masih ragu-ragu gitu ya. Emang sih kalau bisnis itu pasti langkah awal, niat awal itu yang perlu dimantepin. Mungkin Mas Haidar juga pasti berpengalaman gitu ya. Niatan awal itu benerin dulu. Kalau kita ada produknya, sebenarnya bisa aja gitu ya, pengen produk apa aja, tergantung kita pengen jual dan niatan kita. Kadang ada orang yang pengen, wah ini saya passionnya di sini nih gitu ya, pengen produk ini nih dulu, cuman waduh besok lah akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah teman-teman juga kalau bisa tadi seperti yang saya kasih tahu tadi, ada beberapa produk laris manis ya, mulai dari itu apakah fashion, makanan, craft, produk kecantikan, apalagi nanti session-session yang tepat kepada momentumnya gitu ya. Teman-teman bisa mulai itu dulu juga, apalagi ini mau lebaran, apa nih yang orang sering cari? Fashion, makanan berupa hampers kah, snack kah gitu ya teman-teman. Bahkan amplop pun gitu ya teman-teman, misalnya jago desain gitu ya, silahkan desain cetak sendiri buat amplop ataupun undangan, itu sih sebenarnya bisa banget teman-teman, tergantung gimana. Kalau saya biasa juga gitu ya memberikan teman-teman niatan awal dulu nih gitu ya. Sebenarnya kalau kita ada produknya, memasarkannya, pembeli itu pasti ada dari mana-mana aja, nggak hanya dari marketplace aja, mungkin nanti kita dari sosial media yang lainnya gitu ya. Teman-teman silahkan manfaatkan itu, niatan awalnya dulu dibenerin, dibagusin. Wah ini berpotensi nih, sesuai nih dengan momentumnya nih, oke saya punya produk, ataupun saya punya saudara nih, dia jualan ini nih, saya coba-coba dulu deh foto dengan bagus, cobain aja dulu, tes pangsa pasarnya gitu ya. Minimal ada orang ngechat dulu, orang tanya-tanya dulu, itu udah berpeluang. Nah ini juga saya kasih pengalaman, akun saya tadi teman-teman, itu sebenarnya akun buat tes aja, tes coba-coba aja gitu ya. Kadang saya lupa nih hapus, kadang seminggu 2 minggu, kadang ada yang punya. Bahkan dulu ada yang sempat check out, saya nggak ada barangnya gitu ya, saya nggak ada check outnya, ada yang check out yang belanja, maaf kak produknya habis, silahkan dibatalkan ya. Nah itu seperti itu teman-teman, karena saya ngelihatnya saya udah bagusin, saya dekorasi semuanya untuk praktek semua, ternyata berpotensi juga ya. Jadi teman-teman sih, apalagi udah ada produknya, itu lebih bagus gitu ya. Teman-teman silahkan tes ombak dulu deh, mau 1 produk, mau 2 produk, minimal ada orang tanya, itu udah lumayan berpotensi. Seperti itu. Oke, semoga menjawab. Mas, ini kayaknya ada 1 pertanyaan lagi, pertanyaan bagus nih, boleh dijawab mungkin ya Mas, singkat aja Mas ya. Oke. Kak, kalau mau nanya, kalau pengembalian barang di Shopee itu harus disetujui kedua belah pihak ya. Kalau penjual nggak setuju tapi customer-nya masih kekeh, akhirnya bintangnya dikasih sedikit, itu bagaimana ya Kak? Oke, ini pengembalian barang ya. Ya benar sih, sebenarnya kita juga kalau pengembalian itu ada beberapa proses gitu ya. Kenapa nih mereka ngembaliin barang si pembelinya itu, kenapa gitu ya? Kalau misalnya nggak sesuai, oke nih misalnya nggak sesuai,
terus penjualnya bener ya mereka bakal ngembaliin. Tapi kalau misalnya penjualnya saya udah kirim barang sesuai kok gitu ya dengan ini kok, teman-teman silakan upload buktinya. Upload buktinya berupa foto, berupa video, unboxing. Nah, kalau bisa juga tipsnya dari pembeli itu mereka harus upload bukti tersebut baru nanti dikembalikan. Ya, kalau misalnya pun penjualnya itu masih kekeh gitu ya, masih kekeh menolak, itu jalan ditemukan antara Shopee dengan kedua belah pihak. Oh ini buktinya udah gitu ya, ini udah ada nih gitu ya. Terus juga ketika misalnya nanti si customernya itu kalah misalnya ya karena nggak ada bukti, nanti misalnya mereka nggak ada bukti, ternyata dikasih bintang nih gitu ya, bintang 2, apalagi bintang 1 gitu ya, padahal kita udah menang nih, teman-teman nanti bisa mengajukan banding ke CS Shopee, kita udah menang, udah apa, itu sih sebenarnya bisa di take down teman-teman sebenarnya. Itu teman-teman silahkan ajukan aja untuk penghapusan tadi. Kalau teman-teman udah benar mengirimkan sesuai dengan buktinya, ya itu kita bisa menang kok. Teman-teman nanti bisa mengajukan untuk penghapusan buat bintang tadi, ya. Kalau ada kita buktinya, kalau teman-teman nggak ada bukti, ya kita bisa follow up aja. Mohon maaf ya, kita udah mengirimkan sesuai ini ya. Jadi ketika orang belanja ngelihat bintang 1, ini bukan salah daripada penjual nih, ini pembelinya aja yang iseng. Nah seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fadil, dan ini pertanyaan terakhir. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya aku akan menyimpulkan. Jadi teman-teman semuanya, tolong dimaksimalkan nih, udah diberikan yang terbaik oleh Shopee ya kan. Jadi segera dibuka tokonya gitu kan, yang ingin mendapatkan benefit tadi, yaitu belajar bareng Shopee selama 1 bulan kayak gitu. Dan nanti informasi-informasi lebih lanjutnya bakal di-share sama Mas Fadil di grup kayak gitu. Mungkin itu aja sebelum kita tutup. Alangkah baiknya kita foto bersama dulu Mas. Oke, kita dokumentasikan kegiatan hari ini. Mungkin teman-teman jika available buat on cam silahkan gitu. Oke teman-teman, boleh ya teman-teman. Ya, nah ini pengen oke, ada siap-siap lagi dulu mungkin yang belum pasang jilbabnya. Nah, perbaikin dulu boleh ya. Oke, ada lagi. Oke, aku tunggu ya buat teman-teman. Oke, sip, karena kayaknya, nah ini ada. Oke, aku hitung ya, 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak Mas Fadil dan teman-teman semuanya. Manfaatkan momen ini dan tanya-tanya di grup. Jadi kalau misalnya tadi mungkin ada yang lagi makan, lagi apa, bingung, nggak tahu kan sampai mana tadi pertanyaannya, atau bingung tadi bagaimana cara buka toko dan sebagainya, tanya aja di grup. Nah mungkin itu aja kegiatan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang salah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil dan teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mas Fadil, Kak Haidar. Terima kasih Pak Fadil. Sehat selalu. Oke.